bertemu kembali pada hari ke-7 di pekan ini. Insya Allah pada bagian ini kita akan melanjutkan kajian kita dengan Ustadz Haji Rusdi. Temanya masih akan melanjutkan pekan yang kemarin, yaitu tentang perjalanan perhidupan manusia. Mungkin waktu dan tempat dapat teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Fasubhanallahi la ilma lana illa ma 'allamana innahu huwal alimul hakim. Tsumma amma ba'd. Para jemaah yang dirahmati Allah, pagi hari ini kembali kita mengucapkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah berada pada bulan Zulqa'dah, bulan yang kedua dari bulan-bulan yang disebut sebagai min ashhuril hajj, bulan-bulan haji. Dari bulan Syawal, Zulqa'dah dan Dzulhijjah, sekaligus menandakan kita telah melewati satu bulan penuh, bulan Syawal yang kemarin, dan berarti kita sudah meninggalkan Ramadan lebih dari satu bulan. Istimewanya hal ini saya sampaikan itu karena seolah bimbingan Allah kepada kita semua terus berlanjut, dari membimbing kita di bulan Ramadan sehingga kita merasakan hati dan jiwa kita itu terasa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan tersebut, lalu dijaga di bulan Syawal dengan kita saat bertemu satu sama lain saling mendoakan agar kiranya amal-amal ibadah yang kita lakukan khususnya di bulan Ramadan diterima, ya, Allah kabulkan, ya. Lalu kemudian di bulan Dzulqa'dah ini adalah persiapan-persiapan umat Islam untuk menunaikan ibadah haji. Di Indonesia sendiri insya Allah akan mulai berangkat tanggal 12 Mei ini. Dan tahun ini yang saya dengar insya Allah Pak Jikarni berangkat, Pak Kiai kita juga berangkat, ya insya Allah. Pak Iwan Yusirwan berangkat, Pak Yusirwan, alhamdulillah. Dan saya sendiri insya Allah mungkin tanggal 27 Mei. Jadi kita masih tinggal berapa? 2 kali pengajian ke depan, ya. Jadi buat yang menunaikan ibadah haji, mereka sampai kepada area puncak untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Sedangkan buat yang belum menunaikan ibadah haji, itu bukan berarti dia tidak sampai ke situ. Paling tidak gaung nuansa orang yang menunaikan ibadah haji itu dia dengar, dia tahu. Dan gak ada satupun umat Islam yang tidak tahu bahwa tahun ini ada haji. Nah, itu begitu. Setiap tahun itu kita sudah dengar dan kita sudah tahu. Dan di situ terjadi saling mendoakan. Yang ditinggal itu mengatakan zawadakallahu taqwa, semoga Allah membekali Anda dengan ketakwaan. Karena disuruh orang berhaji itu fatazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa, berbekalah kalian, sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Dan ada kalimat yang terbaik, ini Bapak-bapak yang tidak berhaji, kalau melepas orang yang berhaji, kalimat terbaik yang dibaca oleh para sahabat itu bukan kalimat apa-apa kecuali kata-kata ini.
la tansana min du'aika ya akhi. Jangan lupakan kami ya, dalam doa-doa yang kau panjatkan nanti kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi bukan pesan kurma, bukan pesan sejadah, bukan pesan pesanannya adalah jangan lupakan kami dalam doa-doa yang kau panjatkan kepada Allah. Jadi itu pesan terbaik. Nah, ada kaitannya dengan materi kita ini hari. Kemarin kita bahas tentang fitrah. Itu sebetulnya fase awal perjalanan hidup manusia. Fase berikutnya dari alam arwah, kita akan ke alam fana dunia ini. Lalu kita akan kembali ke alam barzakh, ya. Alam kita tidak ada lagi. Lalu kita akan balik lagi ke alam akhirat. Ya. Kita akan kembali kepada Allah. Dari Dia kita datang, kepada Dia kita akan kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat istirja' ini sebetulnya mengingatkan kita dari mana kita berasal dan kemana ujung perjalanan hidup kita ini. Jadi dari Allah kepada Allah. Kaitan dengan ibadah haji saya singgung barusan, itu karena dalam surat Al-Hajj, ini Pak Karni saya anjurkan sebelum berangkat, atau Pak Yusruan kalau ada yang lain sebelum menunaikan ibadah haji, surat Al-Hajj itu dibaca. Surat Al-Hajj, surat tentang haji itu dibaca. Kalau bisa dicoba cari tafsirnya, difahami dengan baik, karena itu satu-satunya surat yang menjadi nama surat dari ibadah yang kita lakukan. Nggak ada surat As-Saum, surat As-Salah, surat Az-Zakat, itu nggak ada. Tapi ada surat Al-Hajj. Kaitan dengan ibadah haji itu sangat kuat di surat itu. Dan ayat yang pertama surat Al-Hajj itu menariknya. Itu bukan bicara soal Arafah, bukan bicara soal kegiatan ibadah haji kita di Mekah dan di Madinah, bukan bicara soal keberadaan kita di tanah suci, itu semua. Tapi menariknya surat Al-Hajj ini, kalau kita baca, awal surat itu berbicara tentang hari kiamat. Perhatikan baik-baik bunyi ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, ittaqu rabbakum. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Allah Tuhanmu. Ini yang panggil seluruh manusia, tidak hanya orang-orang beriman. Hei manusia, takutlah kalian terhadap Allah Tuhanmu. Itu kalau buat orang-orang kafir bacanya begitu. Tapi kalau buat kita orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Yang memang ada unsur takut, tapi takutnya beda dengan takut kepada yang lain. Kalau takut kepada yang lain, untuk menyelamatkan dirinya, kita lari, menjauh. Tapi kalau takut kepada Allah, untuk menyelamatkan diri kita, kita malah mendekat kepadanya. Itu bedanya. Ya kan? Takut kejar harimau macan, lari kita, jangan mendekat. Ya. Tapi kalau kepada Allah, kita takut kepadanya, kita mendekatkan diri kepadanya. Lalu digambarkan inna zalzalatas saati syai'un 'adzim. Sesungguhnya kegoncangan dahsyat hari kiamat itu adalah kegoncangan yang sangat luar biasa. Digambarkan hari kiamat itu hari yang luar biasa. Digambarkan satu contoh, ayat 2. Yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Pada hari itu kalian saksikan akan terjadi suatu peristiwa di mana ibu-ibu yang sedang menyusui anaknya. Jadi menyusuinya itu nempel, lagi gendong anaknya disusui. Tiba-tiba ibu-ibu itu melemparkan anaknya yang sedang disusuinya itu, yang biasanya sangat disayang, sangat ya, dekap begitu. Wa tad'u kullu dzati hamlin hamlaha. Tidak sampai di situ.
Ibu-ibu yang punya calon anak-anak, yang punya bayi, calon bayi yang sedang hamil, itu akan mengeluarkan semua isi kehamilannya, keguguran semuanya. Bisa dibayangkan. Wa taron nasa sukaro wa mahum bisukaro. Kalian lihat orang-orang pada mabuk, yang teriak, yang berusaha lari ke sana, menyelamatkan diri, pontang-panting, padahal mereka tidak mabuk. Jadi mereka kayak orang mabuk, tahu kan orang mabuk gitu, fly gitu, jadi nggak terkendali, oleng kemana aja gitu, nggak lagi terkontrol akal sehatnya. Walakinna adzaballahi syadid. Yang terjadi sebetulnya bukan karena mereka mabuk, mereka hanya seperti mabuk karena azab Allah pada hari itu begitu kuat, begitu besar. Nah, itu begitu. Jadi ini contoh. Ternyata surat Al-Hajj ini bicara awalnya tentang kiamat. Nah, itu menarik. Jadi makanya saya anjurkan baca itu supaya bisa sedikit tahu orang berhaji itu masuk ke dalam miniatur peristiwa kiamat sebetulnya. Nanti panjangnya insya Allah lah kapan-kapan kalau kita bicara tentang haji. Saya ingin mengajak kita lanjutan dari kajian tafsir kemarin. Kemarin kita melihat bahwa sesudah kita berada di Idul Fitri, salah satu maknanya kita kembali kepada fitrah. Dan ternyata fitrah itu adalah kita mengenal Allah. Kita tahu ajaran Islam ini adalah ajaran yang Allah pilih untuk kita. Jadi Allah telah memilihkan kepada kita agama ini. Innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Sesungguhnya Allah telah memilihkan kepada kalian agama Islam ini. Itu kalau diterjemahkan Allah telah memilihkan kepada kamu agama ini, itu sebetulnya yang dimaksud adalah agama Islam ini. Karena menggunakan alif lam isim ma'rifah menunjukkan sesuatu yang definitif. Seperti bahasa Inggris itu ada tulisan the, yang berarti jelas yang dimaksud, yaitu adalah Islam. Allah telah memilihkan Islam kepada kalian. Dan ini adalah ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam, ucapan Nabi Ishak, Nabi Ismail, ucapan Nabi Yakub. Kalau bahasa Al-Qur'annya ucapan Nabi Yakub alaihissalam. Nah, itu semua mengucapkan itu, dan ujung kalimatnya sama dengan yang sering dibaca khatib Jumat. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang muslim. Dan kita sudah bahas kemarin bahwa kita dahulu di alam arwah, Allah ciptakan ruh kita dulu, baru jasad kita. Setiap kita akan lahir. Nah, ketika di alam arwah, Allah bertanya kepada kita semua. Dan ini sebuah bentuk perjanjian secara tidak langsung antara kita dengan Allah, bahwa kita mengakui Dia sebagai Rabb atau Allah Tuhan kita. Kan begitu. Kalau masih ingat kemarin kita sudah bahas itu. Dan ini Allah lakukan agar kita di hari kiamat tidak membuat sebuah penyesalan diri dengan mengatakan inna kunna an hadza ghafilin. Kami tidak tahu menahu ya Allah tentang hal ini. Kami tidak tahu sesungguhnya kami ketika hidup harus memilih Islam. Ya Allah, nggak ada alasan. Dan nggak boleh juga beralasan au taqulu innama asyraka abauna min qabl wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim. Ya Allah, yang keliru jalan, yang telah berbuat syirik itu, yang memilih bukan ajaran Islam itu adalah orang-orang tua kami, nenek moyang kami, jadi orang terdahulu kami. Sedangkan kami adalah anak-anak keturunannya saja, tinggal ngikutin. Afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun. Apakah engkau akan menyiksa kami karena perbuatan kami sebetulnya hanya sekedar mencontoh orang-orang tua kami terdahulu. Tapi ternyata itu perbuatan yang keliru. Kita tidak boleh asal contoh perbuatan orang terdahulu. Ya. Kalau mau asal contoh orang terdahulu, yang terdahulu sekali. Siapa? Nabi Adam, mestinya begitu. Kalau mau contoh orang terdahulu sekali. Nabi Adam. Dialah ternyata sama dengan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajaran Islam.
Nah, kita sudah sampai ke sana kemarin, sehingga kita jadi paham bahwasanya Islam itulah fitrah kita. Jadi ketika kita saling mendoakan minal aidin wal faizin, yang di situ saya katakan ada kalimat yang mahzuf, yang hilang, doa dari para ulama kita dulu, itu yang mengatakan ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Semoga Allah menjadikan kami dan kalian semua termasuk orang-orang yang kembali dan orang-orang yang menang. Dan kembali itu maksudnya adalah kembali kepada fitrah Islam, dan menang itu kemarin kita sudah bahas, yaitu faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang Allah telah jauhkan dia dari siksa api neraka dan Allah sudah masukkan dia ke dalam surga, itulah orang yang menang sesungguhnya. Jadi jangan udah kayak orang menang besar sekedar baru Idul Fitri, keliru sebetulnya. Itu hanya doa agar menang yang sejati nanti, itu maksudnya. Jadi doa ulama itu hal yang baik, meskipun sunnahnya dari Nabi, kalau ketemu baca taqabbalallahu minna wa minkum. Nah, di surat Al-Baqarah dikatakan ternyata apa yang terjadi di alam arwah itu hanya salah satu fase perjalanan manusia. Dulu pernah kita singgung, tapi kita langsung kepada kehidupan kita di alam arwah, perjalanan ruh. Saya ingin menerangkan sedikit, sebetulnya bukan perjalanan ruh saja, perjalanan kita seluruhnya. Surat Al-Baqarah ayat 28 itu mengatakan begini, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum. Bagaimanakah kalian bisa menjadi hamba-hamba Allah yang kufur, yang tidak memilih Islam ini? Kok bisa jadi begitu? Wa kuntum amwatan, padahal kalian tadinya mati. Maksudnya kalian tidak ada, yaitu di alam arwah. Fa ahyaakum, kemudian kalian telah Allah hidupkan, yaitu hidup kita yang sekarang. Sehingga dua fase ini, alam yang dulunya kita mati, arwah, dan alam kehidupan yang tadinya, yang adalah hari ini, itu menggunakan fi'il madhi dalam bahasa Arab. Kuntum amwatan, kalian udah mati, udah lewat. Fa ahyaakum, kemudian kalian telah Allah hidupkan sekarang. Artinya telah Allah hidupkan. Kita udah hidup sekarang, bahkan sekarang udah umur 50, 60, 70 dan seterusnya. Kemudian bunyi ayat itu berikutnya adalah tsumma yumitukum. Kemudian nanti kalian akan Allah matikan, Allah wafatkan. Itulah fase berikutnya perjalanan kita manusia. Kita akan ada di alam barzakh. Itu disebut tsumma yumitukum. Fi'il mudhari'. Ini belum terjadi. Buat kita belum terjadi. Makanya pakai kata-kata tsumma yumitukum. Kemudian nanti kalian akan Allah wafatkan. Tsumma yuhyikum. Kemudian nanti kalian akan Allah hidupkan kembali. Itu begitu. Jadi ada hidup lagi. Hidup yang kedua. Tsumma yuhyikum itu. Tsumma ilaihi turja'un. Kemudian kalian akan kembali kepada Allah seluruhnya. Jadi kita ada 5 fase perjalanan hidup kita manusia. Yang pertama, kita di alam arwah, alam tidak ada. Kemudian kita hidup di alam dunia ini, alam ada, katakanlah begitu. Kemudian kita akan ada di alam barzakh, alam tidak ada, maksudnya tidak ada di dunia ini lagi. Kemudian yang keempat, alam kita akan ada kembali, ya, karena dibangkitkan. Dan yang kelima, kita akan kembali kepada Allah sepenuhnya. Terserah Dia. Dari Dia kita berasal. Mau dibikin sudah tidak ada lagi kehidupan ini oleh Allah, itu adalah hak mutlak. Kalau bahasa manusia sekarang hak prerogatif. Ini kalau deket-deket pemilihan menteri bahasanya begitu, dan gitu. Hak mutlak, hak prerogatifnya Allah. Nah, itu perjalanan kita manusia. Nah, dari perjalanan ini itu ada yang supaya kita bisa paham, orang yang punya pandangan hidup seperti yang saya akan terangkan ini. Silakan dilihat kalau ada yang mau melihat, itu di surat Al-Jathiyah, surat yang ke-45. Ayat 24 dan 25. Boleh dibaca sampai 26 nanti.
Ya, saya bacakan ayatnya. Wa qalu, dan ada manusia-manusia yang punya pandangan dan keyakinan hidup seperti ini. Ma hiya illa hayatuna dunya. Kehidupan itu tidak ada kecuali hanya kehidupan kita di dunia ini saja. Namutu wa nahya. Kita akan mati lalu kita hidup. Wa ma yuhlikuna illa dahar. Dan tidak ada yang membuat kita hancur, kita binasa kecuali waktu. Jadi ada pandangan hidup manusia, ya hidup begini aja. Kita hidup, kita mati. Setelah kita mati selesai. Dianggapnya hidup itu selesai dengan kematian. Makanya orang punya pandangan hidup seperti ini, kalau ada persoalan yang tidak bisa terselesaikan pada dirinya, dia putus asa, bunuh diri. Dan dianggap udah mati, selesai semua. Mati selesai. Kita orang beriman tidak begitu. Ya. Inna haula yuhibbunal ajilah. Mereka-mereka itu yang tidak beriman, yang mereka cari adalah kesenangan dunia ini segera. Kehidupan yang saat ini, kehidupan yang saat kita hidup di dunia ini sekarang. Wa yadharuna wara'ahum yauman tsaqila. Mereka lupa ada hari yang berat yang pasti akan mereka rasakan nanti di hari kiamat. Hari yang dahsyat mereka lupa. Nah, itu orang-orang yang digambarkan di ayat ini. Wa ma lahum bidzalika min ilmin, padahal mereka berpandangan seperti itu enggak ada dasar pengetahuan, enggak ada dasar ilmu. Ilmu siapa? Cuma katanya. Bahwa kita habis mati selesai, itu begitu. Inhum illa yadhunnun. Sesungguhnya mereka demikian rupa itu tiada lain karena hanya sangka-sangka, kira-kira. Wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin, kepada orang-orang yang seperti ini kalau dibacakan keterangan dari kami dari Al-Quran memberitahu bahwa kiamat itu ada, jelas penggambaran tentang kiamat itu. Maka na hujjatahum illa, dan kita lihat balasan mereka, artinya yang jadikan mereka hujjah, dalil itu, illa an qalu, adalah ucapan utu bi abaina in kuntum sadiqin. Jadi dia bilangnya gini, kalau kalian bilang kami keliru jalan ini karena orang-orang tua kami dan kalian merasa kalian benar, coba datengin orang tua kami yang dulu udah mati, hidupin sekarang biar kami tahu. Itu ngomongnya begitu, Pak. Padahal pasti didatangkan oleh Allah, tapi nanti di hari kiamat orang-orang dulu pasti hidup lagi. Cuma kalau mereka menganggapnya itu seperti itu. Nah, jadi kata Allah kemudian, qulillahu yuhyikum, dialah Allah yang menghidupkan kalian, tsumma yumitukum, kemudian dialah Allah yang mewafatkan kalian, tsumma yajma'ukum, kemudian dialah Allah yang mengumpulkan kalian nanti ila yaumil qiyamah, ya, pada hari kiamat, la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Buat kita ini umat Islam enggak boleh ada keraguan sedikit pun. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, tapi kebanyakan manusia tidak menyadari itu, tidak mengetahui itu. Jadi banyakan yang nggak percaya dengan hari kiamat. Kita aja umat Islam kebanyakan percaya kiamat itu ada, tapi kepercayaan itu tidak menjiwai perilaku hidup dan kepribadian mereka. Karena kalau orang percaya kiamat itu ada, orang itu sangat hati-hati, tidak akan mau berbuat salah yang banyak, yang disengaja. Kalau perbuatan salah dan keliru yang tidak disengaja, ya, yang namanya manusia, kullu bani Adam khata'un, setiap anak cucu Adam punya kesalahan, nggak ada yang tidak punya kesalahan. Wa khairul khata'ina at-tawwabun, tapi menyadari dia bahwa sebaik-baik orang yang punya kesalahan adalah orang yang segera bertaubat, menyadari salahnya. Jadi manusia itu bukan orang yang tidak pernah salah, tapi manusia adalah orang yang menyadari punya salah, dia segera bangkit dari kesalahannya. Jadi inilah yang saya maksud dari perjalanan hidup manusia itu. Jadi kita itu perjalanannya begitu, Pak. Ada dari pertama itu ada dulu, ya, ada, ya, apa namanya? Kalau bahasa kita di dunia asalnya tidak ada, karena di alam arwah. Walaupun sebetulnya di arwah itu kita juga ada. Artinya ada hidup, kehidupan itu ada. Cuma dalam bahasa kita manusia di dunia itu dianggap alam kita tidak ada.
Karena kita menyadari ada itu sekarang ini. Lalu kemudian alam kita tidak ada, mati. Lalu kemudian nanti kita akan ada di alam ada kembali, yaitu alam dibangkitkan. Jadi saya kira ini barangkali untuk awal untuk memberikan kesempatan bahwa Bapak yang ingin bertanya, ya. Jadi kalau keyakinan kita umat Islam seperti itulah perjalanan kita manusia dan semua kita akan lewati. Kita baru pada fase keberapa berarti sekarang? Fase keberapa? Hah? Fase kedua. Kita masih ada 3 fase ke depan. Dan fase yang keempat itu bukan fase yang juga sebentar itu. Itu fasenya fase yang berubah. Dan kita juga sudah berubah. Yang sama nanti di alam fase keempat itu adalah ruh kita, sama dengan ruh kita yang hari ini. Tapi jasad kita sudah berbeda. Itu jasad yang bisa kuat. Kalau ada matahari dideketin masih kuat, walaupun terasa panas, menderita, tapi kita masih kuat. Artinya kita bisa walaupun berpeluh, walaupun keluar air mata, walaupun semua dalam kepedihan, dalam kesulitan-kesulitan, kecuali nanti yang ditolong dapat syafaat baik dari Al-Quran, dari puasa, dari Nabi kita Muhammad SAW, itu yang nggak merasakan huru hara kiamat yang dahsyat itu, terasa sebagai sebuah penderitaan yang hebat. Karena semua akan merasakan itu sebelum sampai kepada perhitungan, hisab. Ada bocoran. Ini kalau dikasih bocoran kan kita ujian enak, Pak. Kalau sekolah kasih tahu bocoran, kira-kira enak nggak? Hah? Enak kan? Ini ada bocoran. Bocoran nanti di hari kiamat itu kita akan ditanya 4 hal. Jadi kita udah tahu duluan ini, kalau kita dikasih tahu sekarang, mestinya udah tahu jawabannya. Kata Nabi, la tazula qadama 'abdin ayyu min yaumil qiyamah hatta yus'ala an arba'. Nanti manusia di hari kiamat itu, seluruh manusia tanpa kecuali, yang Islam, yang kafir sama, itu kedua kakinya nggak bisa bergerak, nggak bisa melangkah. Di sebuah tempat itu saja menderita, itu tadi titik itu aja, panas ya panas, semuanya menderita, sampai ditanya kepada mereka 4 hal. Nah, 4 hal ini pertanyaan. Jadi kita udah siapin ini jawabannya berarti, karena Nabi kasih tahu pertanyaan, kasih tahu jawaban. Ya. Hatta yus'ala an arba'. Ya, itu jawabannya dari pemahaman kita tentang agama Islam ini. Pertanyaan itu adalah yang pertama, ya, an umrihi fima afnahu. Manusia nanti di akhirat akan ditanya sebelum bergerak itu tentang umurnya, untuk apa dihabiskan umurnya. Makanya jangan pernah berdoa umur panjang. Makin panjang umur kita, makin banyak pertanyaannya. Ya gitu. Jadi jangan minta umur panjang. Umur itu minta berkah. Karena umur panjang itu, kalau bapak hidup sampai umur 90, 100, itu nggak enak. Jadi beban orang lain. Jalan dituntun, makan mungkin kursi roda, makan nanti disuapin, buang air udah nggak terkontrol lagi, pakai pampers lagi. Pampers cuma gede, belum bisa kecil ya. Pakai pampers lagi. Itu akan terjadi kalau kita umur panjang. Jangan kira umur panjang itu enak. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ya'qilun. Itu kata Allah dalam surat Yasin itu. Siapa yang kami panjangkan umurnya, maka dia akan kami balikkan kepada keadaan dia semula dulu waktu dia kecil. Kecil dulu, jalan dituntun, belum bisa jalan, ngomong diajarin, belum bisa ngomong, makan disuapin, belum bisa makan, jalan ngerangka. Nah, itu begitu. Nanti orang kalau udah tua, balik begitu lagi, Pak. Nah, itu umur apa? Panjang. Nanti pertama umur yang ditanya. Yang kedua, an syababihi fima ablahu. Nah, cuma di sini udah nggak ada. Tentang masa muda, ditanya kita untuk apa dihabiskan masa muda kita. Nah, yang masih muda-muda ini nanti pertanyaannya. Jadi semua orang pernah muda, tapi tidak semua orang tua, karena ada yang mati masih muda.
Ya. Itu ditanya juga, buat genjreng-genjreng doang, main musik, ya. Bukan berarti musik nggak boleh, ya. Boleh saja, tapi jangan sampai melalaikan. Jangan gara-gara main musik, nggak sholat, nggak ngaji, nggak ibadah, nggak hormat sama orang tua, deket sama drugs, sama obat, sama narkoba. Nah itu yang nggak boleh. Sebetulnya musik itu fenomenanya. Ini lagi viral ini, orang lagi ributin soal musik. Kalau ikuti itu di medsos itu lagi viral, ya. Karena Ustadz Hadi Hidayat mengatakan musik tidak haram dan boleh, sementara yang ngaji Salafi itu banyak mengatakan musik itu haram, nggak boleh sama sekali. Padahal orang nggak bisa terhindar dari musik sebetulnya. Baik, kita bukan lagi bahas itu, tapi yang pertanyaan kedua itu tadi tentang masa muda. Yang ketiga, an ilmihi fima amila bihi, tentang ilmunya, apa yang dia lakukan dengan ilmu pengetahuannya. Jadi kita kan tahu, tadinya nggak tahu baca, saat pinter baca, apa yang kamu lakukan dengan baca? Tahu pegang handphone sekarang, tadi kan bapak nggak tahu pegang handphone, ya. Sekarang sudah tahu, nanti pertanyaannya jadi tambah, untuk apa handphone digunakan? Tahu akses internet, bisa buka ini, buka itu. Nanti pertanyaannya, kamu buka apa aja? Nah itu ditanya itu semuanya. Jadi makin banyak tahu, makin banyak pertanyaan. Untuk apa yang kita ketahui itu kita perbuat? Dan yang keempat, nah ini yang paling penting, an malihi, tentang hartanya. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Tentang harta pertanyaannya dua. Ya, sekali lagi kalau harta ditanyanya dua. Dari mana harta itu berasal? Dia dapat dari mana? Dan untuk apa dia habiskan harta itu? Kalau harta itu dua. Jadi bukan orang itu dapatnya terserah, dihabiskan untuk ibadah, bangun masjid, bikin rumah sakit, bikin apa gratis semuanya. Tapi dapatnya dari korupsi misalnya. Nah itu nggak betul. Nah itu begitu. Jadi jawabannya kita udah siap, berarti udah tahu. Itu pertanyaan nanti di hari kiamat. Ya, itu saya katakan bocoran hari kiamat. Saya kira ini barangkali para jemaah sekalian, seperti tadi saya bilang, saya akhiri. Silakan kalau ada pertanyaan.